Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai, di mana kita akan mengikuti edisi Percaya Namun Tidak Dipercaya, yang dikutip dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang kedua dari ayat 23 sampai kepada ayat 25. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, puji Tuhan, saudara, dikatakan bahwasannya juga selama hari raya Paskah di Yerusalem, banyak orang yang datang berbondong-bondong kepada Yesus, dan mereka percaya. Namun kepercayaan mereka oleh karena mereka melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ini yang diungkapkan tadi dalam ayatnya yang ke-23, di mana orang-orang banyak ini percaya kepada Yesus sebagai pembuat mujizat. Mereka percaya kepada Yesus sebagai penyembuh. Mereka percaya kepada Yesus sebagai pelepas, yang dapat melepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan roh-roh jahat yang mengikat, yang merasuk. Akan tetapi belum tentu mereka ini percaya bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Ya, sebab kalau kita percaya Dia adalah Tuhan yang kudus, maka kita pengikutnya, kita umatnya juga harus kudus. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama dari ayat 15 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, firman Tuhan. Ya, bahkan juga dilanjutkan pada pasal 2-nya, 1 Petrus pasal 2, dalam ayatnya yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kalau kita menyadari, kalau kita percaya bahwasanya Tuhan itu, Yesus itu adalah Allah yang kudus, maka kita umatnya, kita pengikutnya juga tentu akan menguduskan diri. Ya, kalau kita percaya Tuhan itu adalah hakim, Yesus itu adalah hakim, di mana Dia adalah hakim yang akan datang menghakimi semua manusia tanpa terkecuali. Tuhan akan menghakimi semua manusia seturut dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, dan apakah kita juga percaya kalau Yesus itu adalah Raja? Kalau kita percaya Dia adalah Raja, kita wajib datang dengan sikap kita menyembah. Apakah kita percaya bahwasanya Dia itu adalah Kepala? Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah yang terutama. Kalau kita percaya Dia yang terutama, saudara, maka kita tidak mengutamakan diri kita. Kita tidak mengutamakan kepentingan kita. Kita tidak mengutamakan harga diri kita, gengsi kita, perasaan kita, tidak. Tetapi Tuhan yang kita utamakan. Sebagai bukti kita percaya bahwasanya Dia yang terutama. Nah, yang menjadi persoalannya, orang-orang banyak ini percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Yesus sebagai pembuat mujizat, percaya kepada Yesus sebagai penyembuh, sebagai pelepas. Ya, mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Ya, sehingga mereka datang hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pribadinya saja. Ya, masalah-masalah lahiriahnya saja. Mereka tidak mau dibawa kepada kekudusan. Oleh sebab itu tadi dikatakan bahwasanya dalam ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua.
Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Mereka percaya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak percaya kepada mereka. Mereka tidak dipercaya oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu hati mereka. Tidak seorang pun tahu hati manusia selain daripada Tuhan. Ya, tetapi karena Yesus adalah Tuhan, Dia tahu hati mereka yang percaya itu. Dia tahu hati mereka yang datang kepada Tuhan itu. Ya, dan Yesus tidak percaya kepada mereka, sekalipun mereka percaya. Seharusnya supaya timbal balik, ya sudah, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pun percaya kepada kita. Tetapi sangat malang, kita percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak percaya kepada kita. Kenapa? Tuhan tahu hati kita. Ya, sebab Dia menyelidiki hati manusia. Dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-11, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, dikatakan Tuhan yang menyelidik dan menguji batin, serta Tuhan akan membalas kepada setiap orang seturut dengan tingkah langkahnya. Nah, tetapi betapa liciknya hati manusia. Seperti ayatnya yang ke-11 dikatakan, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Sampai digambarkan seperti seekor ayam hutan mengerami yang tidak ditelurkannya, yang tidak diusahakannya. Ya, tetapi seakan-akan namanya yang terkenal, seakan-akan namanya yang menonjol, seakan-akan dia yang terpuji, seakan-akan dia yang berjuang, seakan-akan dia yang berusaha. Sementara itu yang menelurkan yang lain, tetapi dia yang mengeraminya. Ya, dia yang memilikinya, dia yang memperolehnya, dia merebutnya. Usaha orang lain, tetapi seakan-akan dia yang memperolehnya. Nah, ini liciknya, ini gambaran bagaimana liciknya hati manusia. Ya, bagaimana hati manusia itu dengan begitu licik. Ya, sudah, orang lain yang berusaha, orang lain yang berjerilelah, tetapi dia yang memperolehnya. Ya, seakan-akan dia juga yang berharga, dia yang akan dihormati, sementara orang lain yang berjuang. Nah, ini kelicikan hati manusia. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak percaya kepada orang banyak tadi, sekalipun mereka percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu setiap hati manusia. Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu hati saudara. Bahkan hati manusia itu dikatakan lebih condong, lebih cenderung kepada hal-hal yang jahat. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, dalam ayatnya yang ke-5, bagaimana hati manusia itu cenderung kepada hal-hal yang jahat. Ya, itu kecenderungan hati manusia. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus betul-betul menjaga hati kita ini, hati yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pun percaya kepada kita. Ya, jangan sampai kita percaya tetapi kita tidak dipercaya oleh Tuhan. Karena hati manusia tidak bisa dipercaya. Karena hati manusia masih penuh dengan segala kelicikan. Hati manusia masih penuh dengan segala kekotoran. Hati manusia masih penuh dengan segala kemunafikan. Biar kiranya hati kita ini hati yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau hati kita bisa dipercaya oleh Tuhan, pasti hati kita juga bisa dipercaya oleh orang lain. Hati kita juga pasti bisa dipercaya oleh atasan kita, oleh pimpinan kita. Ya sudah, ya mungkin di tempat saudara bekerja. Kalau hatimu bisa dipercaya oleh Tuhan, maka orang lain juga bisa mempercayai kita.
Sama halnya seperti Yusuf. Yusuf itu hatinya bisa dipercayai oleh Tuhan. Sehingga Yusuf sekalipun dia dijual, ya saudara, ke Mesir, tetapi di Mesir dia juga bisa menjadi orang yang dipercaya. Dia pernah difitnah oleh istri Potifar, tetapi akhirnya ya kebenaran itu muncul, ya saudara, dan terbukti bahwasanya Yusuf itu bisa dipercaya. Sekalipun dia diangkat menjadi perdana menteri, tetapi Yusuf tidak berkhianat. Yusuf tetap menghormati Firaun. Ya, kenapa? Yusuf itu bisa dipercaya. Ya, demikian kiranya hati kita ini menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, dalam ayatnya yang kedua dikatakan, apa yang Tuhan tuntut dari seorang pelayan? Yang Tuhan tuntut dari seorang pelayan bahwasanya dia dapat dipercaya. Diungkapkan demikian firman Tuhan dalam ayatnya yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, mereka dapat dipercaya. Kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan, betapa indahnya hidup ini kalau kita bisa menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Menjadi kepercayaan manusia saja indah, apalagi kalau kita menjadi kepercayaannya Tuhan. Dipercayakan berkat bisa, dipercayakan pelayanan bisa, dipercayakan kemuliaan bisa, dipercayakan pengurapan bisa. Ya sudah, apapun yang Tuhan percayakan, kita bisa dipercaya. Ini hidup yang paling berbahagia. Ya, tetapi seberapa hebat pun, seberapa besar pun kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak percaya kepada kita, percuma. Orang banyak ini percaya kepada Yesus karena mereka sudah melihat tanda-tanda, mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang dilakukan, kesembuhan-kesembuhan, kelepasan. Tetapi Tuhan tidak percaya kepada mereka karena Yesus tahu soal hati mereka. Nah, oleh sebab itu yang Tuhan cari dari kita ini bisa dipercaya. Dikatakan juga dalam kitab Amsal, Amsal pasalnya yang ke-19 dari ayatnya yang ke-22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, dikatakan sifat yang diinginkan dari seseorang itu kesetiaannya. Seorang yang bisa dipercaya tentu setia. Ya, setia sudah. Sekali lagi, seseorang yang dapat dipercaya itu tentu setia. Ya, pasangan kita saja, ya, yang bisa dipercaya pasti setia. Suami yang bisa dipercaya pasti suami yang setia. Istri yang bisa dipercaya pasti istri yang setia. Ya, baik juga dalam pergaulan. Teman yang bisa dipercaya adalah teman yang setia. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bisa dipercaya adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang setia. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan bahwasanya ya, yang diinginkan Tuhan dari seseorang itu adalah kesetiaan. Lebih baik miskin tetapi setia. Lebih baik potensinya kecil tetapi setia. Lebih bagus potensinya kecil tetapi bisa dipercaya dibandingkan potensinya besar. Ya, karunianya hebat, talentanya luar biasa, tetapi tidak bisa dipercaya. Milikilah hati yang bisa dipercaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kiranya hidup yang dipercaya oleh Tuhan, ya saudara, memiliki hubungan yang begitu intim, yang begitu dekat, dan terjalin mesra sampai Tuhan datang kembali. Jadilah menjadi jemaat yang bisa dipercaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikutimu. Ku mau terus setia. Ikuti tetap setia sampai pada akhirnya. Tetap setia. Bapa, ajarku untuk tetap setia. Tetap setia.